semuanya baik-baik saja. Di saat pandemi COVID-19 ini, Kak Ego ingin menceritakan sebuah kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Dan kisah ini Kak Ego ambil dari sebuah buku yang berjudul Cerdas dan Soleh bersama Hafiz dan Hafizho. Ya, bukunya bisa kalian dapat di online misalnya dan sebagainya. Baik, kisah yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sebelumnya Kak Ego akan bacakan dulu sebuah prolog singkat. Kisah Nabi Adam alaihissalam. Dari tanah dia tercipta, mukjizat Allah penguasa alam semesta. Semua malaikat terpesona, sementara iblis murka. Adam sepi sendiri, lalu Hawa menemani. Berdua bahagia di surga, tak pernah sengsara. Namun sayang, godaan iblis terbayang. Mereka makan buah khuldi hingga diturunkan ke bumi. Nah, ada di semuanya. Itu adalah gambaran kisah Nabi Adam alaihissalam. Lalu bagaimana ceritanya? Yuk kita bersama-sama. Kisah Nabi Adam alaihissalam, sejarah penciptaannya. Setelah Allah menciptakan para malaikat, langit, dan bumi serta isinya, Allah mempunyai keinginan untuk menciptakan makhluk lain, untuk menghuni bumi dan merawatnya, mengelola kekayaannya yang terpendam di dalamnya, dan berkembang biak secara turun-temurun, mewarisi sepanjang masa. Kemudian Allah menciptakanlah Adam alaihissalam dari segumpal tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang berbentuk. Lalu Allah tiupkan ruh di dalamnya sehingga terciptalah Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang Allah ciptakan. Sebelum Allah menciptakan Adam alaihissalam, para malaikat khawatir. Bagaimana khawatirnya? Ketika Allah memberitahu para malaikat akan keinginannya menciptakan sebuah makhluk, malaikat khawatir kalau Allah menciptakan makhluk yang lain itu disebabkan kelalaian mereka dalam beribadah dan menjalankan tugas mereka tanpa disadari. Kemudian malaikat bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang menjadikan kerusakan badannya dan menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau serta mensucikan engkau. Apa yang dikatakan oleh para malaikat ini tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian Allah menghilangkan kekhawatiran para malaikat dengan firman-Nya, sesungguhnya aku, Allah maksudnya ya, mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Akhirnya para malaikat tenang. Lalu Allah menciptakan Adam alaihissalam dari segumpal tanah dan ditiupkanlah ke dalamnya roh sehingga Adam bisa bergerak, kemudian berbicara, ya, dan lain sebagainya. Seperti yang kita lakukan. Adam alaihissalam diciptakan dengan tubuh yang sempurna. Ada mata yang bisa kita lihat, ada kepala, ada telinga yang untuk mendengar, ada hidung, ada mulut untuk berbicara, dan alat-alat yang lainnya. Baik, adik-adikku sekalian, yuk kita lanjutkan. Nah, kemudian setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah memerintahkan kepada para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam untuk memberi penghormatan. Tapi ada satu makhluk yang sangat sombong. Kalian tahu semuanya? Siapakah dia? Ya, dia adalah iblis. Ya, iblis adalah makhluk Allah yang terbuat dari api. Jadi sifat iblis itu pasti sama dengan sifat api, yaitu panas, membakar, atau sombong. Di saat semua penduduk surga sujud menghormati Adam alaihissalam, tetapi iblis tidak mau bersujud, sehingga iblis dengan sifat sombongnya menerima hukuman dari Allah, yaitu diusir dari surga. Kemudian apa? Iblis bersumpah akan membujuk manusia, ya, dari berbagai penjuru supaya manusia meninggalkan jalan yang diridai oleh Allah dan mengikuti langkah-langkah buruknya. Nauzubillah min dzalik. Nah, adik-adik semuanya, kita harus selalu berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bagaimana? Salah satu cara yang sederhana adalah dengan mengucapkan kalimat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, yuk kita lanjut. Nah, kemudian setelah Adam tinggal di surga,
Nabi Adam diajarkan oleh Allah tentang nama-nama benda untuk menghilangkan anggapan para malaikat bahwa Adam hanya diciptakan untuk merusak bumi dan lain sebagainya. Lalu Allah mengajari Adam dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, ketika para malaikat bertanya, coba sebutkan benda-benda yang ada di depan kalian. Adam menjawab dengan sempurna, tetapi para malaikat tidak mengetahuinya. Dan akhirnya apa? Para malaikat tidak berdaya memenuhi tantangan Allah untuk menyebutkan nama-nama benda. Para malaikat berkata, Maha Agung Engkau, sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Itu adalah perkataan para malaikat. Ya, jadi para malaikat memaklumi, mengetahui bahwa Adamlah manusia yang paling pintar. Jadi sebenarnya kita ini pintar ya anak-anak ya. Kita ini pintar. Jadi salah satu hal yang harus kita lakukan supaya kita menjadi pintar adalah dengan cara belajar. Nah, lanjut ya. Tadi kita sudah tahu bahwa iblis sudah diusir dari surga. Lalu apa yang iblis lakukan setelah itu? Setelah setan atau iblis diusir dan dibuang ke bumi, maka sejak itu setan memantapkan niatnya untuk menggoda Adam alaihissalam dan Siti Hawa istrinya. Tipu dayanya dimulai dari ketika Adam dan Hawa ya sudah menjadi seorang suami istri dan tinggal di surga dengan kekayaan yang ada di surga, ya, tumbuh-tumbuhan yang sangat lebat, buah-buahan yang sangat banyak. Tetapi Allah memeringati Nabi Adam dan Hawa supaya tidak mendekati pohon khuldi. Lanjut. Setelah itu apa anak-anak? Setan atau iblis membujuk Adam dan Hawa supaya memakan buah khuldi. Awalnya Adam sangat ragu, tidak mau, tetapi terus dibujuk sehingga Adam terbujuk oleh rayuan iblis dan memakan buah khuldi. Setelah dimakan, apa yang terjadi? Pakaian Adam alaihissalam dan Hawa terbuka, auratnya terbuka sehingga Adam dan Hawa merasa malu. Lalu apa yang terjadi? Allah berfirman kepada Adam, turunlah kamu, kebahagiaan kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Itu adalah perkataan Allah dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 36. Lalu kemudian Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi. Nah, adik-adik sekalian, itu adalah kisah singkat Nabi Adam alaihissalam. Kesimpulannya adalah kita sebagai manusia, ya, kita sebagai manusia, yang pertama harus selalu mentaati perintah Allah. Yang kedua, menjauhi larangannya. Mentaati perintah Allah contohnya apa? Sholat, puasa, zakat, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama dan sebagainya. Menjauhi larangan Allah, kita tidak boleh mabuk-mabukan, tidak boleh berzina, tidak boleh berkata kotor dan lain sebagainya. Mudah-mudahan cerita singkat ini bisa kita ambil hikmahnya, dan nanti kita akan lanjut dengan kisah Nabi yang kedua, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Terima kasih dari Kak Igo. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.